Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai pembelajaran kimia. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan. Di mana di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi, apakah yang ada di dalam pikiran adik-adik ketika mendengar kata kimia? Apakah zat-zat yang berbahaya selalu berhubungan dengan racun atau ledakan? Kebanyakan orang pasti berpikiran seperti itu. Tanpa kita sadari, ilmu kimia tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, adik-adik mandi menggunakan sabun dan sarapan dengan minum susu. Yang pertama, kita akan bahas mengenai ilmu kimia. Kimia dari bahasa Arab yaitu kimia, artinya perubahan benda atau zat. Sedangkan bahasa Yunani yaitu kemeia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat serta perubahan. Dan materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume atau menempati ruang. Berkaitan dengan ilmu kimia, yang pertama ada susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya yaitu Fe atau besi. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa adalah H2O atau air. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran adalah susu. Berkaitan dengan ilmu kimia yang kedua, yaitu struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Contoh molekul unsur adalah O2, contoh molekul senyawa adalah H2O, dan contoh ion adalah Na+. Berkaitan dengan ilmu kimia yang ketiga adalah sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya mudah terbakar, contohnya adalah kayu yang dibakar. Mudah mengalami korosi, contohnya yaitu besi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Berkaitan dengan ilmu kimia yang keempat, yaitu perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, yaitu perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu es mencair. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya yaitu besi berkarat. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa yang adik-adik ketahui mengenai hakikat ilmu kimia? Ya, hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi, di mana perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Materi selanjutnya yaitu peranan kimia dalam kehidupan. Adakah benda-benda di sekitar adik-adik yang bukan merupakan bahan kimia?
Sulit bukan menemukan yang bukan kimia? Dapat dikatakan sekarang ini kita berada di tengah-tengah bahan kimia. Industri kimia memang berkembang pesat dan meluas, dimulai dari bahan makanan, obat-obatan, tekstil, sabun, bahan kosmetik, dan berbagai peralatan plastik. Berikut ini akan kita pelajari peran kimia dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Peran kimia dalam bidang pertanian dapat dilihat pada penggunaan pupuk dan pestisida. Pupuk berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan pestisida digunakan untuk menanggulangi hama dan penyakit pada tanaman. Ilmu kimia juga berperan menganalisis kandungan tanah terkait dengan kesuburannya, sehingga dapat ditetapkan tanaman atau tumbuhan yang tepat. Yang kedua, yaitu bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia diperlukan untuk melakukan proses diagnosis dan penyembuhan, seperti uji kesehatan di laboratorium, proses dialisis atau cuci darah, serta pembuatan materi sintesis, pengganti tulang dan gigi. Yang ketiga, yaitu bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, berbagai jenis obat-obatan dibuat dari bahan-bahan yang memiliki kandungan senyawa kimia yang berkhasiat secara medis. Obat-obat tersebut diproduksi setelah melalui berbagai penelitian terhadap reaksi-reaksi kimia dari senyawa yang dikandung oleh bahan obat-obatan tersebut. Pembelajaran kimia hari ini mengenai materi hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan cukup sampai sini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.